Bab 001. Rizal Adriansyah, pokoknya Oma tidak mau tahu ya. Saat Oma kembali 1 tahun lagi nanti, Oma sudah punya cucu. Astaga, memangnya aku pria apaan Oma? Terserah, ini sudah keputusan Oma, kalau tidak maka Oma akan menikahkanmu dengan gadis pilihan Oma. Rizal tergugu di kursi kebesarannya, kursi direktur utama perusahaan Adriansyah Kingdom, perusahaan nomor yang bergerak di bidang tour and travel. Sementara Oma Zaida sudah keluar dari ruangan ini. Digantikan oleh asisten pribadi Rizal yang masuk, yaitu Joe. Rizal Adriansyah adalah cucu satu-satunya nenek Zaida. Kedua orang tua Rizal telah meninggal sejak pria itu berusia 8 tahun, meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang. Rizal yang kini berusia 35 tahun itu belum juga berniat menikah, selalu menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Sementara jabatan yang saat ini dia pimpin sudah jadi incaran oleh sepupu-sepupunya. Jadi begini, Nenek Zaida adalah istri pertama kakek Adriansyah, istri kedua kakek Adriansyah adalah Nenek Sarah. Dari Nenek Zaida hanya memiliki 1 anak, yaitu ayah Rizal yang telah meninggal. Sementara dari Nenek Sarah memiliki 2 anak dan kini dari kedua anaknya itu memiliki 4 cucu, hampir sepantaran dengan Rizal, yaitu Reza Adriansyah, Aska Adriansyah, Putri Adriansyah dan Nita Adriansyah. Andai Rizal tidak menikah dan memiliki keturunan maka tidak akan ada penerus untuk perusahaan Adriansyah. Jadi kepemimpinannya pun harus dialihkan pada salah satu sepupunya, yaitu Reza sepupu yang paling tua. Sedangkan Nenek Zaida tidak pernah ingin perusahaan itu jatuh di keturunan madunya. Jadi sebelum dia pergi untuk keliling dunia selama tahun ini Nenek Zaida pun memberikan ancaman tersebut kepada Rizal. Maaf Tuan, tapi rapatnya akan segera dimulai, Tuan mau menghadirinya atau tidak? Tanya Joe. Rapat 3 bulanan perusahaan mereka sudah siap dilaksanakan, tapi sang Tuan masih berada di ruangannya. Kini malah terlihat frustasi. Mundurkan saja rapatnya jadi besok, minta Nadine untuk mengumpulkan laporan dari semua divisi. Nadine adalah sekretaris Rizal. Baik Tuan. Telepon saja Nadine, kamu tidak usah keluar duduklah di depanku, titah Rizal lagi. Dan setelah menghubungi Nadine untuk menyampaikan perintah itu Joe pun dengan segera duduk di hadapan sang Tuan. Bagaimana caranya agar aku punya anak tanpa menikah? Tanya Rizal, sebuah pertanyaan yang membuat kedua mata Joe seketika mendelik. Anak haram Tuan. Gila? Masa keturunan Adriansyah anak haram? Kesal Rizal pula. Kalau begitu Anda harus menikah Tuan. Aku tidak mau menikah, itu terlalu merepotkan. Kalau begitu nikah kontrak saja dengan salah satu kekasih Anda. Wanita yang aku kenal tidak ada yang baik, tiap aku coba pasti sudah blong, sementara aku menginginkan anakku lahir dari seorang wanita yang terhormat, masih suci, seputih kapas. Joe terdiam, bosnya saja adalah seorang bajingan tapi menginginkan untuk menikah dengan gadis yang masih suci. Benar-benar licik. Kalau begitu saya akan carikan wanita sesuai dengan keinginan Anda di kampung-kampung. Pasti di sana banyak pilihannya. Jangan orang kampung lah Joe, anakku juga harus lahir dari seorang wanita yang cerdas. Di kampung juga banyak wanita cerdas Tuan. Tidak, harus gadis kota, cerdas dan cantik adalah tipe idealku. Joe terdiam lagi, banyak sekali keinginan tuannya ini. Dan di antara diamnya mereka berdua tiba-tiba pintu ruangan itu pun terbuka. Nadine masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa banyak berkas di kedua tangannya. Lalu dengan segera Nadine meletakkan semua berkas itu di atas meja sang Tuan. Maaf Tuan, ini semua laporannya, jelas Nadine, wanita cantik dengan rambut panjang itu seketika kikuk saat ditatap oleh 2 pria sekaligus, Tuan Rizal dan asisten Joe. Apa ada yang salah dengan penampilanku? Tanya Nadine pula, menatap secara gantian asisten Joe dan Tuan Rizal. Mereka telah bekerja sama hampir 5 tahun terakhir,
Rizal, Joe dan Nadine memiliki hubungan yang cukup dekat. Mereka bertiga cukup mengetahui satu sama lain. Dan selama mengenal Nadine, Rizal dan Joe tidak pernah melihat gadis itu berkencan dengan pria manapun. Nadine juga adalah wanita yang cantik dan cerdas, pandai bicara di depan publik dan berulang kali mendapatkan hati dari rekan bisnis Rizal. Kedua pria itu sontak berpikir bahwa Nadine lah satu-satunya wanita yang tepat untuk bisa hamil anak dari keturunan Adriansyah. Tuan Joe, ucap Joe dan Rizal bersamaan, mereka lantas saling tatap dan tersenyum kecil, seolah saling mengetahui jika yang mereka pikirkan adalah sama. Tutup pintunya, titah Rizal pula. Joe pun segera menutup pintu itu sedangkan Nadine sudah duduk di salah satu kursi yang tersedia di sana. Ada apa sih? Tanyanya bingung. Kamu tahu kan Oma Zaida baru saja datang ke sini? Tanya Rizal. Setelah Joe menutup pintunya, dia pun kembali duduk di kursinya yang tadi di samping Nadine. Iya? Memangnya kenapa? Oma mau setelah dia pulang liburan nanti aku sudah punya anak. Oh. Bukan oh Nat jawabnya, tapi bagaimana caranya aku bisa punya anak tanpa pernikahan? Ya tidak usah menikah, hamili saja salah satu wanita kekasih Anda. Maksudmu anak haram? Nadine tersenyum kikuk, baru sadar masa ia keturunan Adriansyah punya anak haram. Maaf Tuan. Karena itulah, bagaimana jika kamu saja yang hamil anakku? Gila, aku tidak mau. Balas Nadine dengan cepat, dia bahkan langsung bangkit dari duduknya dan menggebrak meja. Braki! Sampai Rizal dan Joe berjangkit kaget. Untunglah pintu ruangan ini sudah terkunci jadi tidak akan ada orang yang tahu tentang keributan di ruangan ini. Aku tidak mau menikah dengan Tuan, meskipun Tuan kaya tapi Tuan sudah tidak suci lagi, balas Nadine dengan cepat, dia bahkan sampai tidak sadar dengan apa yang diucapkannya sendiri. Dia sadar ketika akhirnya melihat tatapan mata Rizal berubah jadi tajam. Nadine buru-buru menutup mulutnya sendiri menggunakan kedua tangan. Dia sangat tahu jika bosnya ini suka main celap-celup wanita. Tapi tidak semestinya dia umbar seperti ini, cukup tahu saja. Jelaskan Joe, titah Rizal. Dan akhirnya Joe mengambil alih pembicaraan di antara mereka, sementara Nadine kembali dulu di kursinya sendiri. Rizal menawarkan sebuah pernikahan kontrak kepada Nadine. Selama pernikahan itu mereka tidak akan pernah menyentuh satu sama lain karena proses kehamilan bisa dilakukan menggunakan metode inseminasi. Inseminasi adalah salah satu teknik pembuahan yang dilakukan dengan cara memasukkan sperma terbaik menggunakan alat sejenis kateter. Alat tersebut dimasukkan melalui vagina hingga rahim sehingga sperma yang dimasukkan bisa langsung sampai ke dalam rahim tanpa melakukan hubungan badan antara pria dan wanita. Jadi selama pernikahan mereka hingga Nadine hamil dan melahirkan, Nadine akan tetap memiliki statusnya yang sebagai seorang perawan. Ketika melahirkan Nadine bisa melakukan operasi caesar. Bukan hanya itu, jika Nadine bersedia menerima pernikahan kontrak ini, maka dia akan banyak mendapatkan keuntungan. Ayolah Nat, hamil anakku, anggap saja ini kerjasama, ucap Rizal. Nadine nampak berpikir, menatap sang tuan penuh selidik, kasihan juga sih. Sudah tua, 35 tahun, masih ingin senang-senang tapi dituntut punya anak. Sedangkan pernikahan Rizal tidak pernah menginginkannya. Sementara dengan kesepakatan ini Nadine bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ya sudah ayo, tapi agar hidupku lebih terjamin, lebih baik kita buat surat perjanjian, Tuan. Sip, balas Rizal cepat, sekarang katakan apa syarat darimu. Timpal Rizal lagi. Selama kita menikah, hingga aku hamil, aku ingin tetap bekerja, tapi aku tidak mau melakukan pekerjaan apapun. Pintar. Aku tidak mau ada nominal uang, berikan saja black card milik Tuan dan aku akan menggunakan semauku. Cerdas. Balas Rizal lagi. Sementara asisten Joe menahan tawa mendengar pembicaraan keduanya. Tangannya pun terus mencatat poin-poin penting.
Nak, iya tuan. Syaratmu terlalu banyak, kamu mau buat surat perjanjian atau buku perjanjian? Hahaha, Joe hanya bisa tertawa di dalam hatinya. Dia adalah pria yang dikenal sangat dingin, penjaga Rizal. Jadi apapun yang terlihat di wajahnya hanyalah wajah dingin dan datar. Tertawa pun hanya dia lalukan di dalam hati. Dan mendengar sindiran sang tuan, Nadine mendengus kesal. Kapan lagi dia bisa bersikap semaunya seperti ini pada sang bos? Apalagi selama ini Rizal selalu memerintahkannya sesuka hati, bahkan perkara membeli kondom saja harus Nadine yang lalukan. Ya sudah, sekarang giliran tuan, mau apa? Kamu masih perawan kan? Asisten Joe. Pekik Nadine, dia tak suka dengan pertanyaan itu. Maaf tuan, jangan tanyakan itu, hal itu melukai harga diri Nadine. Tentang suci atau tidaknya Nadine biar dokter kandungan saja nanti yang memeriksanya. Jelas Joe. Dia adalah penengah di antara keduanya. Banyak sekali peran Joe di sini. Tapi jika kamu sudah tidak perawan lagi, aku akan memecatmu dari perusahaan ini, tanpa pesangon, ancam Rizal pula. Sementara Nadine tidak merasa takut sedikitpun dengan ancaman itu. Jangankan pecah perawan, cebok saja dia sangat hati-hati. Syaratku tidak banyak, hanya satu saja, selama pernikahan kontrak kita jangan pernah bantah ucapanku. Kamu tahu kan, aku paling tidak suka dibantah. Maaf tuan, sepertinya syarat Anda memakan semua syarat-syaratku, aku kan tidak mau diatur-atur. Aku tidak akan mengatur-atur kamu, terserah kamu mau apa. Bahkan tetap datang ke kantor dan tidak melakukan pekerjaan apapun itu terserahmu. Hanya saja saat aku memintamu melakukan satu hal terkait dengan anakku, kamu jangan membantahnya. Nadine mengangguk. Surat perjanjian mereka pun dibuat, lengkap dengan materai dan cap resmi milik Rizal. Hari itu juga mereka menggelar pernikahan sembunyi-sembunyi, karena tidak boleh ada satu pun tentang pernikahan ini. Nadine tidak ingin dikenal sebagai janda setelah perpisahan nanti. Dan Rizal pun tak ingin mempertaruhkan harga dirinya menikahi seorang sekretaris. Di dalam apartemen milik Rizal pernikahan itu digelar, pernikahan di bawah tangan karena tidak tercatat secara hukum. Kapanpun Rizal berniat menceraikan Nadine maka perpisahan itu bisa terjadi. Dalam surat perjanjian mereka pun tidak disebutkan berapa lama pernikahan ini berlangsung. Hal itu karena proses inseminasi pun bisa saja gagal dan mereka butuh waktu hingga metode itu berhasil. Yang jelas selama pernikahan mereka hidup Nadine akan terjamin. Sah. Satu kata itu menggema di ruang apartemen ini. Nadine tidak menangis, dia tersenyum lebar. Tuan, berapa passwordnya? Tanya Nadine ketika acara pernikahan itu baru saja usai. Saat ini waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, asisten Joe dan semua orang yang terlibat dalam pernikahan itu telah pergi. Nadine masih berada di sini karena dia masih memiliki urusan, ketika urusannya selesai dia pun akan pulang ke rumahnya sendiri. 223.344. Astaga, sekelas CEO passwordnya mudah sekali. Memang password m-bankingmu apa? 57148. Sulit sekali. Itu karena aku pintar. Sudah cepat kirim, aku butuh ponselku. Iya. Nadine dengan segera mengirim sejumlah uang ke dalam AM-nya sendiri. Black card milik sang tuan pun sudah berada di tangannya. Bisnis ini benar-benar membuat Nadine banyak untung. Ting. Pesan notifikasi masuk ke dalam ponselnya dan Nadine tersenyum lebar. Ini tuan. Nadine mengembalikan ponsel milik Rizal, benda pipi itu seolah sudah jadi miliknya juga. Pulang sendiri atau bagaimana? Memangnya kenapa? Tuan mau mengantarku? Malas sekali, kalau mau diantar aku bisa meminta supir untuk mengantarmu. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Nanti juga mau berhenti di ATM. Hati-hati, jaga rahimku dengan baik. Nadine memutar bola matanya malas.
lalu segera keluar dari dalam apartemen itu. Dengan langkah kaki riang, Nadine menyusuri lorong apartemen itu dan masuk ke dalam lift. Rasanya sudah tidak sabar membelikan banyak barang untuk sang ibu di rumah. Nadine adalah anak sematawayang, ayahnya sudah meninggal dunia dan kini dia hanya hidup bersama sang ibu. Apa yang selalu Nadine upayakan hanyalah untuk kebahagiaan ibunya. Keluar dari apartemen itu Nadine melambaikan tangan, memanggil taksi. Dia tertawa sendiri, begini saja rasanya sudah seperti orang kaya. Karena biasanya Nadine tidak pernah menggunakan taksi sebagai alat transportasi, taksi terlalu mahal, selama ini Nadine selalu menggunakan bus. Clarke Super Mall ya Pak. Siap Nona, di sana Nadine mengambil uang dan membeli banyak barang. Tiba di rumahnya sekitar jam 9 malam. Sang ibu sudah menunggu di depan teras rumah dengan tatapan matanya yang nyalang. Dia hendak marah besar, karena berani-beraninya anak itu pulang selarut ini. Ketika ada sebuah mobil taksi yang berhenti di depan pagar rumahnya, ibu Nadine Mulia bangkit dari duduk. Matanya menyipit melihat siapa yang turun dari dalam taksi itu dan ternyata dia melihat anaknya sendiri. Nadine, gumamnya. Lalu semakin menatap heran saat melihat sang anak pulang dengan membawa banyak kantong belanjaan di kedua tangannya. Senyum Nadine pun terukir lebar sekali. Membuat Mulia seketika bingung, bertanya-tanya. Yang awalnya ingin marah kini malah terdiam 1000 bahasa. Apa ini semua Nat? Tanya Mama Mulia. Saat ini mereka sudah berada di ruang tengah rumah itu, pintu pun sudah kembali ditutup rapat. Ini semua untuk Mama, bagus kan? Teman-teman arisan Mama pasti akan tercengang melihatnya, hahaha, balas Nadine, dia semangat sekali, bahkan sempat-sempatnya tertawa. Bukan itu maksud Mama Nat, tapi dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli semua ini? Gajimu saja sudah pas-pasan untuk hidup kita. Balas Nama Mulia. Kini tatapannya berubah sendu sedikit pun tidak ada senang-senangnya ketika melihat semua barang mewah di depan mata. Jujur saja dia sangat takut jika akhirnya sang anak jatuh di jalan yang salah. Open bo. Haduh, hanya membayangkannya saja Mama Mulia merasa tidak sanggup. Dan saat itu juga Nadine menjelaskan semuanya kepada sang mama tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Tentang pernikahan rahasia dan sementaranya dengan sang bos. Tentang dia yang harus hamil dan melahirkan keturunan keluarga Adriansyah. Mendengar semua cerita itu tentu saja Mama Mulia merasa sangat terkejut, dia bahkan sampai menutup mulutnya yang menganga menggunakan kedua tangan. Ini bukan pernikahan Ma, anggap saja bisnis, jadi Mama juga harus merahasiakannya dari semua orang. Terang Nadine. Mama Mulia hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai jawaban. Apa yang dia dengar malam ini masih terasa sangat sulit untuk dia percaya. Jadi bosmu itu menantu Mama? Bukan. Kan cuma bisnis Ma. Astaga, ini semua seperti mimpi Nat. Bukan Ma, ini bukan mimpi. Ini black card-nya ada padaku. Astaga, itu kartu tanpa batas. Iya, Mama mau apapun aku akan mengabulkannya. Mama mau rumah baru Nat. Rumah terlalu mahal Ma, kalau aku sudah hamil nanti Tuan Rizal akan memberikannya secara cuma-cuma. Jadi kartu itu untuk apa? Mama mau liburan ke luar negeri. Mau. Kedua wanita itu berteriak lalu saling memeluk, rasanya bahagia sekali tiba-tiba jadi orang kaya seperti ini. Seolah tidak perlu pusing besok mau makan apa. Baik-baiklah dengan Tuan Rizal Nat, semoga saja dia mau punya banyak anak darimu. Mama. Pekik Nadine, kali ini dia tidak setuju dengan usul mamanya itu. Aku kan juga mau menikah sungguhan juga Ma. Iya, maafkan Mama. Mereka kembali saling memeluk, persis seperti Teletubbies. Hari ini adalah jadwal Nadine dan Rizal untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dokter yang akan menangani proses inseminasi di antara mereka berdua.
Dokter itu adalah teman Rizal sendiri, yaitu Dokter Bayu. Memastikan bahwa mereka berdua berada dalam keadaan yang sehat. Andai ada sedikit saja masalah dalam diri Nadine maka pernikahan kontrak mereka akan berakhir saat itu juga.